Pada hari Selasa, 15 Juli 2025, Presiden Trump mengumumkan tarif impor 19% untuk semua impor Indonesia melalui Twitter, menyebabkan guncangan di Jakarta dan Bursa Efek Indonesia. Langkah ini, yang melewati norma diplomatik, mengancam puluhan tahun kemitraan dan membahayakan miliaran perdagangan dan jutaan pekerjaan di Indonesia. Para pemimpin bisnis di sektor ekspor utama seperti tekstil dan elektronik menyuarakan kekhawatiran segera, takut investasi bertahun-tahun tiba-tiba terancam. Pemerintahan Prabowo menghadapi ujian kritis, melindungi kepentingan nasional, tanpa meningkatkan menjadi perang dagang. Ini lebih dari sekadar perselisihan kebijakan. Ini adalah momen penentu bagi kebijakan luar negeri dan ketahanan ekonomi Indonesia. Amerika telah lama menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia, yang mengekspor komoditas dan barang manufaktur, secara konsisten mencatat surplus. Pemerintahan Trump melihat surplus ini tidak adil, mengutip defisit perdagangan dan hambatan terhadap barang-barang AS sebagai pembenaran ancaman tarif. Langkah ini adalah bagian dari agenda America First yang lebih luas, menargetkan negara-negara dengan surplus dan menggunakan tarif sebagai alat tawar-menawar. Washington mencari akses pasar yang lebih besar untuk pertanian dan teknologi AS, menggunakan tarif sebagai alat negosiasi. Ancaman ini bertepatan dengan peninjauan status perdagangan preferensial Indonesia, menandakan tekanan terkoordinasi untuk konsesi kebijakan. Bagi Indonesia, ini bukan peristiwa yang terisolasi, tetapi panggilan untuk evaluasi kembali kebijakan perdagangannya dan stake globalnya. Indonesia menanggapi dengan serangan diplomatik multijalur, memprioritaskan keterlibatan daripada pembalasan. Presiden Prabowo dan para menteri utama membuka pembicaraan langsung dengan Washington, bertujuan untuk meredakan ketegangan. Para diplomat Indonesia melobi anggota parlemen AS dan kelompok bisnis, berargumen bahwa tarif akan merugikan kedua ekonomi dan mengganggu rantai pasokan. Di WTO dan forum regional, Indonesia memperjuangkan perdagangan bebas, mencari dukungan internasional tanpa konfrontasi langsung. Pemerintah mengumpulkan data untuk menunjukkan bagaimana ekspor Indonesia mendukung pekerjaan di AS, dan mengisyaratkan kesediaan untuk mengatasi beberapa kekhawatiran AS. Pendekatan yang fleksibel dan strategis ini menawarkan AS jalan keluar yang terhormat, sambil membela kepentingan Indonesia. Hasilnya, front yang bersatu dan pragmatis yang menjaga dialog tetap terbuka, dan pilihan tetap tersedia. Ancaman tarif mengguncang pasar Indonesia. Saham jatuh, rupiah melemah, dan industri ekspor bersiap menghadapi dampak. Sektor-sektor seperti tekstil dan alas kaki yang mempekerjakan jutaan orang menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja dan hilangnya daya saing. Krisis ini mengancam agenda pertumbuhan berbasis investasi Presiden Widodo, membuat Indonesia kurang menarik bagi investor asing. Secara politik, oposisi memanfaatkan isu ini, menekan pemerintah untuk memberikan hasil dan melindungi pekerjaan. Episode ini mengungkap bahaya ketergantungan berlebihan pada satu pasar, mendorong seruan untuk mendiversifikasi ekspor. Para pemimpin bisnis dan pemerintah mulai menjaki hubungan dagang baru dengan Uni Eropa, Tiongkok, India, dan lainnya. Krisis tarif menjadi katalis bagi Indonesia untuk memikirkan kembali strategi ekonominya dan membangun ketahanan yang lebih besar. Apakah respons Indonesia merupakan kemunduran atau keberhasilan? Meskipun ancaman awal mengungkapkan kerentanan, respons diplomatik secara luas dianggap efektif. Dengan menggabungkan keterlibatan tingkat tinggi, lobi, dan negosiasi, Indonesia meredakan krisis dan mempertahankan hak istimewa perdagangannya. Episode ini menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menggunakan kekuatan lunak dan pembangunan koalisi untuk membela kepentingannya. Ini adalah ujian diplomasi kekuatan menengah, satu yang berhasil dilewati Indonesia dengan menghindari konfrontasi dan mengamankan hasil yang menguntungkan. Krisis ini pada akhirnya memperkuat perangkat kebijakan luar negeri Indonesia untuk tantangan di masa depan. Kebuntuan tarif mengajarkan pelajaran penting bagi Indonesia untuk masa depan. Pertama, diversifikasi ekspor untuk mengurangi kerentanan terhadap satu pasar. Kedua, melembagakan pendekatan seluruh pemerintahan, menyatukan kementerian, bisnis, dan masyarakat sipil dalam kebijakan luar negeri. Ketiga, berinvestasi dalam keterlibatan proaktif dan berkelanjutan, terutama di ibu kota utama seperti Washington. Membangun hubungan yang kuat dan menceritakan kisah Indonesia di luar negeri dapat menjadi penyangga terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Krisis ini adalah titik balik,
mendorong Indonesia untuk menyempurnakan strategi diplomatiknya untuk dunia yang bergejolak. Dengan belajar dari episode ini, Indonesia lebih siap untuk melindungi kepentingannya dan berkembang di panggung global.